Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berdoa kita semua boleh tetap diberkati Tuhan di tahun 2026 ini. Amin. Hari ini kita bicara tentang Vision Sunday. So mungkin banyak kita bertanya apa itu Vision Sunday. Saudara, Vision Sunday, ya mari kita beri apresiasi untuk teman-teman yang melayani hari ini. Supaya mereka turun ya. Vision Sunday ini bukan hanya bicara tentang ganti tahun, ganti kalender. Ini adalah soal arah, soal siapa kita dan kemana Tuhan akan membawa gereja ini. Kita bisa punya gedung yang bagus, yang megah, kita bisa punya program yang rapi, kita bisa punya ibadah yang teratur, yang rapi seperti hari ini. Tetapi satu pertanyaan penting bagi kita hari ini, apakah kita sungguh berjumpa dengan Yesus? Karena tanpa perjumpaan dengan Yesus, semua yang kita bangun di dalam kehidupan ini tidak akan mengubah hidup kita. Itulah sebabnya tema kita tahun ini sangat sederhana, yaitu Encounter Jesus. Ketika bulan September, Oktober tahun lalu ketika saya mempersiapkan tema tahunan 2026, dalam pikiran saya dan hati saya terbersit satu kata, yaitu encounter. Kemudian saya memikirkan dengan kata encounter ini. Tahun lalu kita punya tema adalah Everyday Jesus. Dengan kata encounter ini, apa yang sekarang saya buat? Saya mulai merangkai tema-tema yang panjang macam-macam, tapi akhirnya saya muncul cuman encounter saja. Tinggal ditambah Yesus ya aja. Jadi Encounter Jesus. Selesai. Jadi sebuah tema yang sederhana. Tapi tema yang sederhana ini adalah tema yang sangat dasar sekali. Kemarin ketika saya bicara saya lupa di doa malam atau di ibadah yang lain, ada jemaat yang bertanya, udah jumpa Yesus belum? Kemudian dia bilang, kita udah jumpa Yesus. Kalau Natal pasti jumpa Yesus ya. Ada Ko Joni jadi Yesus. Kalau Paskah ada Pak Lubianto Ming jadi Yesus, udah jumpa Yesus. Kalau Natal pasti jumpa Yesus. Drama yang main jadi Yesus seperti itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi penting sekali encounter Jesus ini Saudara. Banyak orang yang sudah lama pergi ke gereja, saya yakin dan percaya teman-teman Bapak Ibu mungkin ada yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen dan puluhan tahun sudah pergi ke gereja. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah engkau sungguh berjumpa dengan Yesus? Bukan hanya tahu tentang Yesus. Bukan hanya melayani Yesus. Tapi sudahkah engkau berjumpa dengan Yesus secara pribadi, secara nyata? Maka Markus pasal 2 yang akan kita bicarakan hari ini, itu bicara sebuah komunitas yang sungguh-sungguh membawa orang berjumpa dengan Yesus. Dan hari ini saya akan bicara tentang Markus pasal 2. Saudara, Kamis malam kemarin saya bicara tentang Zakeus. Berapa banyak yang hadir doa malam? Boleh angkat tangan? Yang hadir doa malam? Yang hadir doa malam tinggi sedikit. Doa malam? Oke, bilang kiri kanan hadir dong doa malam. Saya bicara tentang Zakeus. Saya yakin sepanjang 2026 ini kita akan melihat bagaimana kisah orang-orang yang berjumpa dengan Yesus itu diubahkan. Hari ini saya bicara tentang orang lumpuh yang digotong oleh temannya datang kepada Yesus. Markus 2. Yuk kita lihat. Kita baca silih berganti ayat ini, Markus 2. Saya akan baca ayat pertama, silakan teman-teman baca ayat kedua dan seterusnya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, ini bukan iman orang lumpuh, tapi iman teman-temannya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tuh. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, saya rindu perkataan ini dapat juga kita katakan di tengah-tengah komunitas kita. Yang begini belum pernah kita lihat. Boleh colek kiri kanan. Yang begini belum pernah kita lihat. Apa sih yang belum pernah dilihat? Nah saudara, kita lihat betapa luar biasanya perjumpaan dengan Yesus ini. Dan dalam kisah ini kita melihat minimal ada 3 kelompok orang. Yang pertama, yaitu para sahabat. Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana gereja itu seharusnya berperan. Gereja harus berperan membawa orang berjumpa dengan Yesus. Dan yang kedua kita melihat para pemimpin agama, ahli Taurat. Saudara, mereka mengkritik. Dan bagaimana seharusnya kita menanggapi kritik. Ada banyak orang yang mengkritik dalam kehidupan pelayanan dan lain sebagainya. Nah saudara, kita juga melihat tokoh orang lumpuh. Dan kita menemukan bahwa kita sendiri bisa ada menjadi salah satu dari tokoh di dalam kisah ini. Saudara, mari kita lihat 3 poin. Yang pertama, saudara, gereja seharusnya ada untuk membawa orang berjumpa dengan Yesus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang-orang datang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Saudara, saya tidak tahu lumpuhnya bagaimana. Apakah lumpuhnya seluruh badan? Atau lumpuhnya hanya bagian bawah kakinya? Tetapi yang pasti, orang ini tidak bisa datang kepada Yesus sendiri. Oleh sebab itu dia membutuhkan orang lain yang peduli kepadanya untuk membawa kepada Yesus. Nah saudara, ini gambaran dari gereja. Gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja adalah komunitas yang membawa orang kepada Yesus, saudara. Nah keempat, sahabat ini, dia menggotong orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus. Karena mereka tidak dapat datang kepada Yesus, dikatakan apa? Karena banyak orang. Lalu apa yang dilakukan? Mereka buka atap, saudara. Dan mereka menurunkan orang lumpuh itu dari atap itu, sehingga orang itu berjumpa dengan Yesus. Saudara, tujuan kita bukan membawa orang ke gereja. Betul, pasti dibawa ke gereja dulu. Tapi tujuan akhir kita bukan bawa orang ke gereja. Tapi tujuan akhir kita membawa orang berjumpa dengan Yesus. Dan sebagai gereja, kita harusnya mau melakukan apapun juga supaya siapapun juga itu bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara, inilah misi dari gereja, yaitu membawa orang bisa berjumpa dengan Yesus. Saudara, di Kapernaum, itu rumah-rumah itu atapnya itu terbuat dari jerami dengan tanah liat dan juga ranting-ranting pohon. Dan mereka punya akses untuk naik ke atap. Tapi saya pikirkan gimana orang-orang sahabat-sahabatnya ini, 4 orang ini membawa orang lumpuh itu ke atas, saudara. Dan saudara bayangkan ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba dari atas atap itu berjatuhan ranting-ranting. Kemudian ada debu-debu yang berjatuhan, tiba-tiba terbuka berlubang dan orang lumpuh itu mulai diturunkan, saudara. Nah saudara, kenapa orang lumpuh itu harus datang dari atap, saudara?
Karena jalan masuk untuk bertemu dengan Yesus itu tertutup. Pertanyaannya, siapa yang nutup jalan? Yaitu orang-orang yang dekat sama Yesus. Orang-orang religius. Menghalangi jalan orang lumpuh ini. Saudara, ada banyak kadang-kadang orang-orang yang religius yang dekat dengan Tuhan justru menghalangi orang lain untuk datang kepada Yesus. Nah, saudara, orang-orang religius sibuk untuk menjaga ruangan. Tapi orang-orang yang membawa pengharapan dia sibuk untuk merusak atap supaya orang ini bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang religius sibuk bicara tentang program, tentang metode. Tetapi orang-orang yang membawa pengharapan dia fokus untuk membawa jiwa. Orang religius ingin gerejanya rapi, bersih. Tapi orang-orang yang membawa pengharapan dia tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting orang ini datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai berinovasi, mulai beradaptasi. Kita harus melakukan hal yang berbeda. Saya ngomong ini kayak bisnis untuk bongkar atap supaya ada lubang. Kita harus terus membuat lubang. Saudara, kenapa gereja ini ada music club, Korean club, Mandarin club, macam-macam. Saudara, ini project buat lubang supaya kita bisa hantar orang kepada Yesus. Nah, saudara, kenapa kita gereja mendukung retreat sekolah kita? Ada sekolah metodis 2. Wah, kita rame-rame dukung retreat kan? Jadi konselor dan lain sebagainya. Saudara, ini bisnis untuk buat lubang supaya kita bisa membawa orang kepada Yesus. Kenapa ada kegiatan-kegiatan sosial di gereja kita? Hari ini kita ada persembahan sosial. Saudara, pekerjaan sosial itu adalah bisnis untuk membuat lubang, untuk bongkar atap, sehingga kita bisa membawa orang itu kepada Yesus, saudara. Jadi penting sekali kita lakukan hal ini. Saudara, banyak orang datang ke gereja itu dengan luka, dengan permasalahan, dengan persoalan, baik ekonomi, keluarga, mental, relasi, saudara. Mereka tidak mencari agama. Mereka mencari harapan. Nah, keempat sahabat ini dia tidak menunggu kondisi orang ini baik dulu. Mereka tidak peduli dengan pandangan orang. Mereka rela untuk merepotkan diri. Saudara, kalau 4 orang ini tidak kerja, tidak mau repot, maka orang lumpuh ini tidak akan bertemu dengan Yesus. Nah, saudara, kita dipanggil untuk repot. Bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi kita mau repot karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita mau repot supaya orang bisa ketemu dengan Yesus. Saudara, minggu lalu udah dilantik gitu ya. Ada banyak gitu ya, ada 26 majelis tambah KPP, itu kurang lebih 32 majelis dan KPP. Kemudian kita terus cari pengurus, baik komisi, persekutuan. Kita mau cari, dan orang-orangnya orang-orang yang siap repot. Tapi ada juga yang nggak mau ditelepon. Oh, belum lah, saya belum bisa. Nah, saudara, ini belum mau repot. Tapi kita harus mau repot supaya orang bisa datang kepada Tuhan. Ibadah hari ini bisa berjalan. Saya percaya pasti ada orang yang repot. Yang repot siapa? Yang main musik repot dak? WL singers repot dak? Harus latihan kan? Latihan. Nadanya juga nada dasarnya salah, diulang lagi. Nah, saudara, karena ada orang yang mau repot. Saudara hadir di sini menikmati ibadah ini karena ada yang mau repot. Ada banyak orang datang ke gereja, bisa percaya Tuhan karena ada orang yang mau repot. Pertanyaannya, saudara mau repot enggak? Boleh katakan sama kiri kanan, aku mau repot. Mau repot? Yakin? Kita repotin nanti ya. Pak Jimmy, Pak Asim, kita repot di Nureka nanti. Udah ngomong semua, aku mau repot ini. Nah, saudara, visi kita tahun ini bukan hanya membawa encounter. Kita bisa berjumpa Yesus. Tapi visi kita juga membawa encounter bagi orang lain. Sehingga orang lain juga bisa berjumpa dengan Yesus, saudara. Gimana? Kita bisa undang mereka datang ke ibadah, datang ke iCare. Kita bisa ajak makan mereka, traktir mereka. Saudara, jangan pelit. Jadi mereka juga mulai bisa bertemu dengan Yesus. Ketika mereka ada masalah, doakan mereka.
Bantu mereka. Nah, saudara, ini saudara sedang membuat lubang untuk menghantar orang ini datang kepada Yesus. Saudara, kita jadi jembatan untuk menghantar mereka, atau kita jadi tembok? Aku udah mau lah pergi gereja kalau lihat kamu. Saudara, jadilah jembatan, jangan jadi tembok. Kita bersyukur kepada Tuhan, gereja kita tahun lalu, next slide. Nah, saudara, ini sedikit statistik. Ya, sebenarnya saya tidak mau kasih banyak-banyak, nanti di raker aja saya kasih banyak-banyak gitu ya. Statistiknya. Sudah, kita bersyukur kepada Tuhan, ini data dari keanggotaan dan evangelisasi. Tahun 2024 ada 60 jemaat orang baru yang hadir, tamu atau orang yang baru di gereja kita, baik di KAU 1, 2, atau 3. Tahun 2025 ada 98 jemaat yang hadir, baik orang baru ataupun tamu. Jadi ada pertumbuhan sekitar 63%. Nah, sudah dari 98 jemaat ini ada 15 orang yang akhirnya masuk di dalam iCare, kelompok kecil kita atau persekutuan. Dan ada 19 orang yang hadir sudah 2 kali atau lebih. Jadi bukan hanya datang, tapi besoknya datang lagi dan seterusnya. Nah, sudah, kita bersyukur. Mungkin di antara orang-orang ini adalah wajah-wajah saudara di tempat ini juga. Nah, sudah, kenapa ini bisa ada? Karena ada orang yang mau repot. Tapi kadang-kadang saya tanya jemaat, kenapa kamu bisa datang ke sini? Apa jawabnya? Siapa yang kasih tahu kamu? Siapa yang ngajak kamu? Dia katakan, yang ngajak saya Google, medsos. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk media sosial, untuk Google yang bawa orang kepada Tuhan. Berarti saudara belum repot, masih Google yang repot, masih medsos yang repot. Nah, saudara, kalau saudara lebih repot lagi, lebih banyak lagi yang bisa datang ke tempat ini berjumpa dengan Yesus. Saya berharap di tahun 2026 akan lebih banyak lagi orang hadir. Saya senang kalau gereja kita setiap hari itu ada, setiap minggu itu ada orang yang baru yang datang. Itu menandakan gereja yang sehat. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlah mereka. Kalau kita minimal tiap-tiap minggu Tuhan tambah orang baru. Amin. Siap repot? Yang kedua, saudara, next slide. Perjumpaan dengan Yesus itu selalu menyembuhkan yang di dalam. Sudah, perhatikan, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, iman mereka ini iman siapa? Iman 4 sahabat orang lumpuh, bukan iman orang lumpuh. Saudara, perhatikan, iman kita ini dapat menggerakkan hati Allah untuk menyentuh kekekalan hidup seseorang. Iman kita ini dapat menggerakkan hati Allah untuk membawa seseorang berjumpa dengan Yesus. Wow. Saudara, penting iman kita. Dan dikatakan Yesus kemudian apa? Menyembuhkan orang lumpuh itu. Menunjukkan kuasa Yesus. So, sangat menarik. Kalau kita lihat apa yang terlihat? Kelumpuhannya. Tapi Yesus berkata apa? Yesus tidak tertarik dengan yang terlihat di luar. Tapi Yesus tidak langsung menangani yang terlihat di luar. Yesus lihat akarnya, saudara. Saudara, jangan hanya lihat gejalanya. Tapi lihat akarnya, lihat dalamnya, saudara. Bukan hanya simptomnya. Kalau engkau dokter, ada dokter. Saudara, bukan hanya lihat gejalanya, lihat dalamnya apa. Belum tentu. Nah, kita sering datang dengan Yesus dengan satu permintaan. Dan Yesus memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, kan? Kita datang kepada Yesus, Yesus, aku butuh ini. Tapi Yesus berkata, tidak, engkau tak butuh itu. Ini yang lebih engkau butuhkan. Dan kita memperolehnya, saudara. Itu banyak hal. Kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita, karena Tuhan tahu yang lebih penting bagi kita. Yang lebih baik bagi kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah apa? Pengampunan dosa. Encounter sama Yesus bicara bukan hanya soal emosi, Saudara, bukan soal air mata, tapi soal hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, Saudara, kebutuhan hidup kita yang paling dasar adalah pengampunan dari Tuhan, Saudara. Mungkin kita ada rasa ini sebagai kebutuhan terbesar. Mungkin kalau Saudara bilang, wah kalau yang terbesar itu kalau bisa saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya uang sekian miliar, saya punya emas, karena emas lagi mahal. Saudara senang dengan hal begitu. Saudara tidak melihat ini sebagai kebutuhan yang terbesar. Tapi Yesus tahu bahwa kebutuhan yang terbesar itu bukan hal-hal yang sementara. Bukan hal-hal yang terlihat, Saudara. Nah, saya ingin tanya, ketika Saudara datang ke tempat ini, sebenarnya setiap pikiran kita dari yang sementara yang kepada yang kekal, kita itu sudah menggunakan paradigma berpikir Yesus. Hari ini Saudara datang ke tempat ini. Mohon maaf, Saudara datang ke tempat ini, kalau balik dari tempat ini gereja, kenyang perut? Enggak kan? Masih mau pergi makan lagi kan? Tapi kenapa Saudara datang ke tempat ini? Karena Saudara punya paradigma pikiran itu udah mulai bergeser dari yang sementara ke yang kekal. Itu paradigma berpikir Yesus. Saudara datang ke tempat ini, apakah Saudara langsung dapat uang? Tidak. Tapi Saudara mendapatkan kepuasan. Saudara mulai bergeser dari paradigma yang sementara kepada paradigma yang kekal. Nah, Saudara, itu cara Yesus, Saudara. Encounter pada Yesus bukan hanya soal emosi, tapi soal hidup yang diubahkan. Dari pengampunan, dari luka kepada pemulihan. Dari agama, bukan hanya agama, tapi relasi kepada Tuhan. Saudara, manfaat yang terbesar yang diberikan ke Kristen adalah pengampunan dosa. Oleh sebab itu, Saudara, ibadah kita bukan hanya firman Tuhan yang menghibur. Bukan hanya firman Tuhan yang bersifat informasi. Bukan hanya pelayanan yang sekedar aktivitas, yang penting pelayanan. Daripada ada KTGW di rumah, pelayanan, Saudara. Tapi pertemuan kepada Tuhan, perjumpaan kepada Tuhan. Saudara, di dalam tahun 2026 ini, next slide. Saudara, yang kita tekankan adalah dua hal yang sederhana. Seperti naik sepeda, Saudara ya. Naik sepeda itu ada dua roda. Yaitu saya sebut roda spiritualitas dan roda penginjilan. Saudara, kalau spiritualitas itu, kalau yang lebih besar lagi itu disebut discipleship atau pemuritan. Kalau penginjilan itu bagian dari misi, salah satu bagian dari misi, Saudara. Nah, Saudara, saya katakan spiritualitas itu seperti roda belakang, itu memberi daya dorong, Saudara. Memberi daya dorong. Sedangkan penginjilan itu memberi arah. Tanpa kerohanian, spiritualitas, bahwa penginjilan akan kehilangan tenaga. Tanpa penginjilan, spiritualitas akan kehilangan arah. Spiritualitas hanya untuk diri sendiri. Siapa? Oh, aku baca Alkitab, aku doa gitu ya. Tapi untuk diri sendiri, what's next? Apa yang kau lakukan setelah baca Alkitab, doa? So, harusnya sudah menginjil, membawa orang kepada Yesus. Karena iman kita bisa menggerakkan Yesus menjamah, menyentuh, dan bertemu dengan seseorang. Itu harapannya, Saudara. Lalu program kita apa? Jika kita bicara spiritualitas, tentu saya ingatkan kembali kita ada baca Alkitab 90 hari. Saudara, ini bukan sekedar program. Saya juga tidak mau Saudara menyelesaikan baca Alkitab lalu tidak dapat apa-apa. Kecuali dapat souvenir, dapat sertifikat. Tapi hidup Saudara berubah. Tahun lalu 100 orang, tahun ini kalau bisa lebih dari 100, 200 orang. Yang baca Alkitab boleh angkat tangan. Ini harus ditanya terus. Yang baca Alkitab, angkat tangan. Boleh tanya kiri kanan, sudah baca belum Alkitab? Hari ini sampai mana? Hah? Sampai mana? Hah? Lukas berapa? Hah? Oh, Lukas pasal 3. Ya, kemarin. Hari ini Lukas pasal 6. Nanti baca balik ya. Belum baca hari ini. Jadi kemarin Lukas pasal 3. Ini Lukas pasal 6. Ya, jadi ikutin ya. Yang belum baca, baca. Nanti di bulan Juli Agustus, kita akan buat pembacaan Alkitab, kita Mazmur. Jadi kita akan bicara kitab Mazmur dan kita baca kitab Mazmur. Pelan-pelan, Saudara. Tapi saya yakin dan percaya ini dapat menolong kita. Kemudian penginjilan, apa yang kita lakukan, Saudara, penginjilan?
Kita punya iCare yang cukup banyak. Dan iCare ini bisa menjadi seeker community. Menjadi komunitas yang menjangkau, saudara. Saya berharap ini kita bisa lakukan, dua hal ini. Sederhana, saudara. Sehingga kita melihat bangku-bangku yang kosong ini bisa terisi di tahun 2026 ini. Amin. Oke, yang ketiga. Nah, saudara, kita melihat. Yang ketiga adalah yang terakhir, perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan perubahan nyata. Saudara, orang lumpuh itu tidak berkata sepatah kata pun. Alkitab tidak mencatat sepatah kata pun dari mulut orang lumpuh ini keluar. Tapi Yesus tahu kebutuhannya yang terdalam. Dan kebutuhannya itu bukanlah kakinya, tapi jiwanya, saudara. Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, hal ini membuat ahli-ahli Taurat marah. Dia berkata bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kalau engkau berkata begitu berarti engkau menghujat Allah, saudara. Kemudian Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, secara teknis, lebih mudah bagi Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Karena tidak akan ada bukti bahwa Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi ketika Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, maka Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh ini. Karena Yesus punya kuasa. Tapi akhirnya Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampuni dosa. Karena aku adalah Allah. Aku ingin buktikan kepada kamu. Maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Sudah orang lumpuh itu bangkit dan dia pulang ke rumahnya. Jika dia keluar berjalan, bukan dia ngomong hanya berkata aku diberkati, tapi dia menjadi kesaksian yang hidup. Orang lihat dia mengalami mukjizat Tuhan. Nah, kita berkata mereka takjub, saudara. Mereka takjub dan mereka apa? Memuliakan Tuhan. Satu efek yang luar biasa. Nah, saudara, encounter Jesus itu bicara tentang bagaimana kita juga berdampak keluar. Yesus tidak hanya mengampuni, Yesus mengubahkan hidup orang itu secara nyata. Orang yang berjumpa dengan Yesus tidak tinggal sama, tidak kembali seperti semula, tidak hanya berkata aku diberkati, tapi ia akan bangkit, melangkah, dan menjadi saksi. Saudara, itulah yang kita inginkan bagi jemaat-jemaat GEM Bethlehem. Kita bisa menjadi saksi. Kita bisa melihat keluarga dipulihkan. Kita bisa melihat hidup diubahkan. Kita melihat kota kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan karena program gereja, tapi karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa menemukan diri kita di dalam kisah ini. Slide terakhir. Terus ketika saudara melihat kisah ini, kita bisa ada di dalam kisah ini. Sebagian kita mungkin menjadi seperti para sahabat. Tuhan sedang memanggilmu untuk menjadi seseorang bagi orang lain, untuk membawa mereka kepada Yesus. Tidak hanya memikirkan imanmu sendiri, tapi juga pikirkan iman orang lain. Mungkin sebagian kita dalam ruangan ini seperti orang lumpuh. Kita datang dengan kebutuhan yang terlihat, dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan luka, dengan pergumulan. Dan Yesus berkata, aku melihatnya. Bukan hanya yang terlihat, tapi aku juga melihat sesuatu yang lebih dalam di dalam dirimu. Dan mungkin sebagian dari teman-teman di tempat ini, jika kita jujur, mungkin kita lebih mirip seperti ahli Taurat. Kita duduk, ibadah, dan kita mulai nilai orang, kita mulai kasih kritikan, kasih komentar. Kita memikirkan dalam hati kita, apakah cara ini benar? Apakah metode ini tepat? Apakah orang-orang ini pantas berdiri di sini? Saudara, Yesus berkata kepada kita semua hari ini, apa yang lebih penting bagimu? Apakah atap atau jiwa? Saudara, ada banyak gereja-gereja yang ribut karena cat, warna cat. Ada banyak gereja-gereja yang ribut karena kursi, mau diganti model apa? Karena sound system. Mereka tidak memikirkan jiwa, saudara. Nah, saudara, hari ini kita harus mengatakan bahwa jiwa lebih penting dari atap. Karena atap bisa diperbaiki, dinding bisa dicat ulang, karpet bisa diganti, tapi jiwa itu kekal. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang memilih jiwa daripada atap.
Gereja yang sehat adalah gereja yang siap berantakan demi melihat orang-orang diselamatkan. Dan Yesus masih melakukan hal itu. Dia masih mengampuni dosa, dia masih menyembuhkan, dia masih memanggil orang-orang, dia masih menggunakan gereja untuk membawa orang-orang bertemu kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara bersedia melakukan apapun, tentu selain dosa, supaya orang-orang dapat berjumpa dengan Yesus? Sehingga encounter Yesus bukan hanya slogan, bukan hanya tema, tapi kita mau betul-betul menjadi gereja yang bawa orang ketemu Yesus. Bukan hanya apakah ibadah kita bagus, kita diberkati, tapi persoalannya apakah orang-orang sudah datang hari ini berjumpa dengan Yesus atau tidak. Karena perjumpaan dengan Yesus itu bisa membuat orang berubah hidupnya.